Sesandingan hormat kali ini lakukan pungkasane anda kersaneng Gusti. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Dengan perasaan was-was, Ita menggendong sang putri yang masih berusia 2,5 tahun. Putri sematawayang itu dari semalam badannya panas tinggi, hingga membuat Ita terjaga sampai pagi untuk merawat sang anak. Sedangkan suaminya, yaitu Dani, yang bekerja di salah satu pabrik Semarang sedang mendapatkan shift malam. Dalam perasaan penuh cemas itu, disentuhnya kening sang anak yang terlelap dalam gendongan. Ya Allah, Dek. Panasnya kok belum turun-turun. Jangan buat ibu khawatir, sayang. Cepet sehat ya, Nak. Lirik Ita dalam isapnya, di mana dia sudah tidak sanggup lagi menahan air mata jatuh membasahi pipi. Ibu mana yang tidak ikut merasakan pilu jika melihat buah hatinya sakit? Tidak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di teras rumah. Dia adalah Dani yang baru sampai ke rumah. Dengan terburu-buru Dani masuk ke dalam rumah yang langsung disambut dengan suara sang istri. Mas, bagaimana ini? Panasnya kok masih sangat tinggi. Padahal sudah aku kasih obat dari apotek tadi. Suara Ita terdengar agak gemetar. Dani yang menyentuh kening anaknya ikut merasa cemas. Lalu dia mengajak membawa ke rumah sakit saja. Disuruhnya Ita bersiap-siap sementara dia mandi terlebih dahulu. Setelah membereskan barang-barang yang hendak dibawa, Ita dan Dani langsung bergegas membawa putri kecilnya melaju. Dengan bersepeda motor, mereka menuju ke salah satu rumah sakit di Semarang. Rasa was-was terus menggelayut dalam pikiran mereka. Maklumlah, ini adalah pertama kali mereka menemui hal seperti itu. Juga tidak ada seorang pun yang dimintai pendapat. Setelah tiba di rumah sakit, Dani langsung mengurus semua administrasi. Sementara Ita menunggu buah hatinya di ruang UGD. Dia sangat miris saat melihat sang putri ditusuk jarum suntik. Suara tangisnya pecah ketika disusul dengan infus di tangan kirinya. Beberapa saat kemudian petugas pun langsung mengantar ke ruangan melati yang berada di bangsal anak. Ruangan kelas 2 itu hanya berisikan 2 tempat tidur untuk pasien yang disekat dengan sebuah korden. Sengaja, Dani memilih kamar kelas 2 dengan alasan agar lebih nyaman. Dan beruntung baginya, karena di kamar itu hanya diisi oleh anaknya saja. Jadi dia bisa istirahat di ranjang sebelah yang kosong. Menurut pemeriksaan dokter, ternyata sang anak mengalami gejala sakit tipes yang mengharuskan dirawat inap hingga keadaan membaik. Begitu mendengar penjelasan dokter, Dani pun minta cuti beberapa hari untuk menjaga sang putri di rumah sakit. Dia akan menemani istrinya untuk mengasuh secara bergantian. Menjelang maghrib, sang putri tiba-tiba rewel. Anak itu terus menangis hingga membuat Ita dan Dani kewalahan. Shh, tenang ya sayang. Ita mencoba menenangkan anaknya. Dia berpikir
kalau mungkin putrinya itu merasa tidak nyaman dengan suasana rumah sakit. Namun anehnya, setiap kali akan disusui, anak itu menghindar, tidak mau. Bahkan menangis semakin keras. Ita didampingi Dani membawa sang putri keluar ruangan. Barangkali saja akan membaik saat melihat-lihat di luar. Namun ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Si anak masih terus menangis yang membuat mereka gusar. Kenapa dengan anakmu, Nduk? Di tengah kekalutan yang melanda, tiba-tiba saja seorang ibu parubaya berada di belakang mereka. Ini Bu, dari tadi rewel terus. Mungkin anggota badannya ada yang sakit, jawab Ita dengan masih bingung. Mendengar jawaban itu membuat sang ibu menghampiri Ita. Sini, biar ibu yang gendong, pinta ibu parubaya tersebut. Ita pun memberikan anaknya pada si ibu. Lalu dengan hati-hati dia menggendong sambil mengayun si anak. Dan ajaibnya, sang putri langsung terdiam dan mulai terlelap. Nampak si ibu parubaya itu menimang dengan penuh kasih sayang. Dengan suara lirih, dia menembangkan lagu Jawa. Lole dong, jep meneng putuku sing ayu. Setelah beberapa saat, mereka pun kembali ke ruangan. Begitu melihat sang putri terlelap, ibu tersebut menaruhnya di atas kasur dengan sangat hati-hati. Lantas ibu itu pun pamit. Ita dan Dani yang masih merasa aneh hanya terdiam melihat kejadian itu. Sudah 3 malam Dani berada di rumah sakit. Sementara dokter yang menangani masih belum mengizinkan membawa sang putri pulang. Mengingat kondisinya yang masih belum stabil, kadang normal, kadang masih terjadi demam tinggi. Dokter menyarankan jika sudah tidak demam selama 8 jam, maka barulah diperbolehkan rawat jalan. Dan sudah 3 malam ini pula, Dani dan Ita selalu dibantu oleh ibu parubaya saat putri mereka rewel. Yang entah siapa dan dari mana sosok ibu tersebut. Bahkan Dani dan Ita tidak tahu siapa nama ibu tersebut. Karena setiap kali ditanya, ibu itu hanya tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Yang kemudian pamit dan lantas pergi. Di malam keempat, seperti biasa setiap menjelang maghrib sang putri pasti akan menangis. Dan selalu membuat Dani dan istrinya kewalahan. Pada saat itulah pasti si ibu parubaya akan datang ke kamar untuk membantu menenangkan putri mereka. Lalu akan pergi saat anaknya sudah terlelap. Akan tetapi kali ini, sebelum si ibu pergi, Dani memberanikan diri untuk berbahasa basi. Terima kasih banyak, Bu. Selama anak saya dirawat di sini, ibu sudah banyak membantu kami, ucap Dani sopan. Ibu itu tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepala seraya tersenyum. Mohon maaf sebelumnya jika saya lancang. Nama ibu siapa? Dan siapa yang sakit? Tanya Dani, ingin menuntaskan rasa penasarannya. Saya tinggal di kamar sebelah, Nak, ucap sang ibu yang lantas berpamitan. Dani dan Ita yang mendapatkan jawaban tidak nyambung dari si ibu, hanya saling pandang dengan keheranan. Mungkin dia salah satu keluarga dari pasien di kamar sebelah, Mas, ucap Ita kemudian. Walaupun masih diliputi tanda tanya besar, Dani pun mengiyakan perkataan sang istri. Entah kenapa semenjak si ibu itu datang, ada perasaan lain yang Dani rasakan. Dia merasa seperti tidak asing dengan sosok tersebut. Hatinya berbisik bahwa dia mengenal wanita tersebut. Tapi siapa dia?
Keesokan harinya Dani pun menyusuri setiap lorong rumah sakit. Tidak lupa, dia mengamati setiap kamar untuk mencari sosok ibu yang selama ini sudah membantunya. Akan tetapi, Dani tidak menemukan ibu tersebut. Dia tidak menjumpai orang yang dicarinya. Hingga diputuskanlah bertamu pada salah satu kamar, yakni kamar yang paling dekat dengan kamar rawat inap sang anak, yang hanya terpisah oleh satu ruangan bermain, di mana ruangan tersebut sengaja disediakan oleh pihak rumah sakit untuk pasien anak-anak yang dirawat. Setelah mengetuk pintu dan meminta izin, Dani pun langsung masuk. Yang ternyata di dalam ruangan hanya ada seorang wanita bersama anak lelakinya. Tampaknya anak tersebut sudah cukup sehat karena bermain sendiri di atas karpet lantai. Juga tidak lagi terpasang selang infus di tangannya. Sesaat setelah berbahasa basi, Dani coba menyelidik dengan bertanya perihal si ibu. "Mbak, ibunya kemana?" tanya Dani kepada perempuan yang mengaku bernama Nia itu. Nia menjawab bahwa ibunya sudah pulang selepas subuh tadi. Dia menjelaskan kalau selama 4 hari di rumah sakit, ibunya hanya datang menemani saat malam hari saja. Pagi-pagi beliau pulang untuk beristirahat di rumah, yang rumah mereka memang dekat dengan rumah sakit dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dani yang mendengar penjelasan dari Nia akhirnya merasa lega. Ternyata benar, ibu yang selama ini membantu menenangkan anaknya adalah ibu dari Mbak Nia ini. Begitu pikirnya. "Tolong sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya pada ibu ya Mbak, karena selama ini sudah banyak membantu merawat anak saya," ucap Dani sebelum berpamitan. "Iya Mas, nanti saya sampaikan sama ibu," jawab Nia di tengah rasa keheranan. Sore harinya menjelang azan asar, Nia berpamitan pada Dani dan istrinya. Yang ternyata saat Dani bertamu pagi tadi, suaminya sedang mengurusi kepulangan anaknya. Dan sore ini sebelum pergi meninggalkan rumah sakit, Nia mengajak ibunya mampir terlebih dahulu ke kamar Dani untuk berpamitan. "Mas, Mbak, saya mau pamit pulang. Semoga putrinya lekas sembuh ya," kata Nia. "Oh iya, ini adalah ibu saya," lanjut Nia memperkenalkan ibunya. Dan ternyata orang itu bukanlah orang yang dicari Dani. Ibu itu bukanlah ibu yang setiap malam datang membantunya. Dengan rasa kaget dan bingung, Dani dan Ita saling pandang. Sesaat setelah kepergian Nia, dokter yang ditemani seorang perawat memeriksa keadaan sang putri. "Kondisi putri kalian saat ini sudah sangat baik, jadi sudah bisa diajak pulang," ucap Pak Dokter, yang kemudian menyuruh Dani ke ruangannya untuk penjelasan lebih rinci. "Terima kasih dok," ucap Ita dengan gembira. Setelah menyelesaikan semua biaya administrasi, malam itu juga Dani dan Ita meninggalkan rumah sakit. Hati mereka masih diselumuti rasa penasaran tentang sosok ibu yang selama ini telah membantu mereka. Entah siapa sejatinya sosok ibu itu yang seolah Dani mengenal di masa lalunya. Sesampainya di rumah, mereka sudah disambut oleh Bu Sumi, yang tidak lain adalah ibu dari Dani. Bu Sumi sendiri tidak bisa menemani sang cucu selama di rumah sakit, dikarenakan dia harus merawat suaminya yang sedang sakit stroke. Saat ini Pak Sugeng, ayah Dani, sudah tidak bisa berjalan lagi. Beliau mengalami kelumpuhan sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah mengucap syukur alhamdulillah, Bu Sumi hendak mengambil alih menggendong sang cucu.
Akan tetapi, anak yang hendak digendong malah membalikkan badannya. Anak itu mempererat pelukannya pada ibundanya, tanda kalau tidak mau digendong oleh neneknya itu. Berulang kali Bu Sumi merayu untuk mengajak sang cucu, namun anak itu tetap tidak mau. Memang selama ini Bu Sumi hanya beberapa kali saja menggendong cucunya. Itu pun paling hanya sebentar saja, karena sang cucu pasti rewel digendongannya. Ditambah jarak rumah yang cukup jauh dengan putranya, sehingga dia jarang berkunjung. Memang, semenjak menikah 6 tahun silam, Dani lebih memilih hidup terpisah dengan orang tuanya. Dia membeli rumah sendiri yang berbeda kecamatan dari ayah ibunya. Dani yang melihat perilaku anaknya itu, teringat lagi dengan sosok ibu yang di rumah sakit. Sosok perempuan sepantaran ibunya yang selama seminggu membantu di rumah sakit, di mana sang anak langsung lengket dengan ibu tersebut. Sedangkan dengan Bu Sumi, yang adalah neneknya, sang putri seolah enggan untuk disentuh. Yang dari semenjak sang putri lahir, anaknya itu pasti menangis saat digendong oleh Bu Sumi. Tapi Dani lekas membuang perbandingan itu. Dia hanya berpikir, mungkin dikarenakan mereka berdua jarang bertemu, sehingga anaknya tidak nyaman saat bersama Bu Sumi. Hari berlanjut. Kebahagiaan keluarga kecil Dani kembali datang karena sang buah hati sudah sembuh. Namun sampai detik ini, Dani masih diselimuti rasa penasaran. Pikirannya masih membayang dengan sosok ibu yang dia temui di rumah sakit dulu. Seolah ada beban di hati dan ada rasa aneh yang berkecamuk. Semakin hari Dani merasa semakin gelisah. Sosok wanita parubaya itu selalu melintas di benaknya. Walau tidak datang lewat mimpi, namun setiap kali Dani sendirian, bayangan wajah itu pasti muncul. Yang pada akhirnya Dani memutuskan untuk menemui pamannya di kota Solo. Beliau adalah Pak Lek Jafar, yang merupakan adik kandung dari ayahnya. Entah mengapa dia ingin sekali menumpahkan kegelisahan itu pada sang paman. Padahal selama ini, hubungannya dengan Pak Lek Jafar terbilang kurang akrab. Namun hatinya menunjukkan kalau kesanalah dia harus berkeluh kesah. Pagi ini, setelah berpamitan pada sang istri, Dani pun berangkat ke Solo. Dia ikuti nalurinya untuk menemui sang paman. Hati-hati di jalan, Mas, ucap Ita. Berangkatlah Dani, tidak lupa dibawa oleh-oleh yang sudah dipersiapkan untuk keluarga pamannya. Sekitar 2 jam perjalanan, sampailah Dani di rumah sang paman. Yang kebetulan hari itu, pamannya tidak berkegiatan, sehingga dia disambut dengan hangat. Dani pun duduk di teras, sambil berbasa-basi dan menumpahkan kerinduan, karena sudah cukup lama tidak berjumpa. Dani melihat sekitar halaman rumah, tampak ada beberapa pelataran yang sudah berubah. Pohon mangga di depannya duduk telah ditebang, berubah menjadi bagasi mobil terbuka. Dan masuklah ke dalam, istirahat. Aku akan jemput bulekmu sebentar, ucap Pak Lek Jafar. Dani tetap pada posisinya, membiarkan sang paman berlalu dengan bersepeda motor. Beliau akan menjemput sang istri yang berjualan di pasar. Bule Inaya selama ini membantu perekonomian keluarga dengan membuka lapak di pasar. Beliau berjualan sayur mayur yang terbilang sudah banyak langganan. Sementara Pak Lek Jafar dulunya adalah seorang sipir penjara yang sekarang sudah berhenti. Beliau menghabiskan waktunya dengan berkebun sayuran, di mana hasil kebun tersebut dijual sendiri oleh Bule Inaya. Selepas sholat isya, Dani dan pamannya duduk di teras. Dengan ditemani kopi hitam panas dan camilan,
Pak Le Jafar bertanya kepada Dani. Beliau menanyakan tentang maksud kedatangannya yang mendadak. Namun sebenarnya Pak Le Jafar tahu tentang kegundahan hati yang dirasakan keponakannya. Itu terlihat dari raut wajah Dani, juga sikapnya yang agak linglung selalu melamun. Ada apa sebenarnya, Dan? Tanya Pak Le Jafar mengulang pertanyaannya. Dani menarik nafas panjang. Mulailah dia mengungkapkan kegelisahannya selama ini. Kegelisahan yang dirasakan setelah dari rumah sakit dulu. Dia tumpahkan semua pada sang paman, termasuk sosok ibu misterius yang ditemui di rumah sakit. Anaknya sangat nyaman di pelukan ibu itu yang sangat berbeda dengan Bu Sumi. Dan hal itulah yang membuat Dani seolah ingin mengetahui siapa sosok perempuan tersebut. Mendengar Dani bercerita panjang, sejenak Pak Le Jafar terdiam. Mungkin sudah saatnya kamu mengetahui semua, ucap beliau kemudian. Setelah menenggak sedikit kopi, mulailah Pak Le Jafar bercerita bahwa sebenarnya Bu Sumi bukanlah ibu kandung Dani. Bu Sumi bukanlah wanita yang melahirkannya. Dani tersentak kaget mendengar perkataan sang paman. Kemudian Pak Le Jafar melanjutkan bahwa ibu kandung Dani bernama Darmi. Ibunya yang sebagai bidan sudah meninggal saat dia berusia 2 tahun. Yang pada saat itu diketahui penyebab kematiannya adalah dibunuh oleh selingkuhannya. Yang mana jasadnya dibuang ke sungai dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Dani hanya terdiam dengan luka di hati saat mendengar cerita dari Pak Le Jafar. Namun pamannya itu tidak memberitahu siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut. Meski Dani mendesak, namun Pak Le Jafar menjawab dengan kata lupa. Padahal seharusnya beliau tahu, karena pekerjaannya dulu adalah sebagai sipir. Mungkin itulah yang membawa Dani ke rumah Pak Le-nya. Di keesokan hari dia pun kembali pulang. Sepanjang perjalanan hatinya berkecamuk hebat. Dia merasa penasaran tentang siapa pelaku pembunuh ibu kandungnya. Yang kemudian dia pun putuskan mendatangi penjara Melaten di Semarang. Dia berniat membuka sejarah kelam tentang ibunya 28 tahun silam. Terkuaklah semua, yang ternyata pelaku masih mendekam di penjara. Dani membatin kalau hukuman seumur hidup memang pantas bagi seorang pembunuh, sekaligus pembuang jasad. Bahkan jasad tersebut tidak ditemukan. Dani sudah duduk berhadapan dengan seorang pria cukup tua, yang usianya diperkirakan tidak jauh beda dengan sang ayah. Namanya Suparno. Dialah laki-laki kejam yang telah menghabisi ibunya. Dengan amarah yang ditahan, Dani memandang tajam pada pria tersebut. Nafasnya memburu. Dia ingat dengan tujuan awalnya untuk datang menemui pria tersebut adalah untuk mencari tahu tentang ibu kandungnya. Hanya lelaki itulah yang tahu persis di mana tepatnya jasad Bu Darmi dibuang. Jadi, kamu anak dari Bu Darmi?